Perkenalkan, nama saya Ika dari kelas 12. Di sini saya akan menjelaskan tentang teks editorial. Teks editorial adalah suatu teks yang berisi pendapat atau suatu pandangan redaksi terhadap sebuah peristiwa aktual, fenomenal, dan kontroversial. Teks editorial dapat ditemui di media cetak seperti surat kabar, majalah, atau media elektronik seperti situs berita di internet. Biasanya digunakan sebagai salah satu cara untuk merespons sebuah isu atau permasalahan yang terjadi menggunakan bahasa yang lugas. Isu yang dibahas beragam seperti masalah politik, sosial, dan ekonomi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, teks editorial merupakan suatu gagasan, ide, ataupun pendirian seseorang yang ditulis melalui kaidah kebahasaan teks opini sehingga apa yang ditemukan akan mampu memberikan wawasan dan bisa memberikan dampak bagi seseorang yang membacanya. Tujuan utama dari teks editorial adalah 1. Mengajak pembaca untuk ikut berpikir tentang isu aktual yang sedang hangat dibicarakan. 2. Memberikan opini atau pandangan redaksi kepada pembaca terhadap isu yang sedang berkembang. Dalam sebuah teks editorial selalu terdapat fakta dan opini. Fakta adalah keadaan, hal peristiwa yang dapat dibuktikan karena merupakan kenyataan atau sesuatu yang benar-benar terjadi. Sedangkan opini adalah sesuatu yang kebenarannya masih perlu diuji karena bentuknya masih berupa pendapat. Menyeleksi ragam informasi sebagai bahan teks editorial. Adapun langkah-langkah untuk menyelesaikan ragam informasi adalah 1. Menyiapkan naskah yang akan dibaca. 2. Memberikan tanda di bagian-bagian yang dianggap penting. 3. Membaca teks secara keseluruhan 1 atau 2 kali. 4. Mencatat ide pokok setiap paragraf. 5. Membaca ulang teks untuk mengkaji simpulan sementara yang dibuat. Menganalisis struktur dan kebahasan teks editorial. Struktur teks editorial ada 3, yakni pengenalan isu, argumentasi, dan penegasan ulang pendapat. Selanjutnya, merancang teks editorial. Merancang teks editorial juga memiliki langkah-langkah untuk menyusun sebuah teks. Yang pertama, memilih topik. Yang kedua, mengumpulkan data pendukung. Yang ketiga, mengaitkan bagian-bagian editorial dan mengembangkannya. Yang terakhir, mengetahui isi teks editorial termasuk isi dan kaidah kebahasaannya. Melaporkan kegiatan membaca buku. Salah satu sumber bacaan yaitu buku non-fiksi. Buku non-fiksi adalah karangan yang dibuat berdasarkan hal yang benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari atau fakta. Buku non-fiksi merupakan sebuah hasil karangan dalam bentuk cerita nyata atau cerita kehidupan sehari-hari yang dituliskan menjadi sebuah cerita. Jenis-jenis buku non-fiksi antara lain buku biografi, buku literatur, buku motivasi, dan buku pendamping. Sekian dari saya, apabila ada salah tutur kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.